hukuman, bukan juga ujian, bukan juga akibat dari perbuatan dosa. Nah, dari mana kemudian kesimpulan ini kita ambil? Salah satu yang perlu kita lihat adalah terminologi dan istilah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dan membaca Al-Quran, maka istilah yang sekarang digunakan, penyandang disabilitas, istilah besar seperti itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab, misalnya al-mu'awwaqun, gitu ya, atau mungkin secara garis besar dimasukkan dalam konteks mustad'afun, atau orang-orang yang lemah gitu ya, atau dalam kajian fikih itu juga banyak diasosiasikan dengan al-marid gitu, atau orang yang sakit. Nah, tetapi kata penyandang disabilitas yang sekarang kita pakai itu tidak ada padanannya di dalam Al-Quran. Yang ada adalah kata-kata yang merujuk kepada jenis disabilitas tertentu. Jadi misalnya kata a'ma atau umyun yang artinya itu adalah tidak memiliki penglihatan atau hambatan penglihatan atau tunanetra. Kemudian a'raj yang itu adalah disabilitas fisik, mereka yang tidak memiliki kaki gitu, atau ya ini a'raj itu secara harfiah tidak memiliki kaki. Atau abkam itu adalah sering diartikan sebagai orang yang tidak bisa bicara atau tuli dan tunawicara. Atau kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas intelektual, itu kerap disebut dengan syafih gitu ya. Nah, kata-kata inilah yang ada di dalam Al-Quran. Yang penting untuk digarisbawahi adalah kata-kata ini sebenarnya kalau dilihat dengan hati-hati itu digunakan dalam Al-Quran tidak bermakna harfiah, ya. Tidak bermakna umyun misalnya selalu menunjukkan bahwa itu adalah tunanetra, abkam adalah tuli gitu misalnya. Tidak seperti itu kata-kata di dalam Al-Quran penggunaannya. Karena sebagaimana kita tahu, hampir semua atau sifat yang cukup menonjol dari Al-Quran adalah sifatnya yang mengimplikasikan pesan yang metaforis. Nah, yang sifatnya adalah kiasan. Demikian juga di dalam konteks disabilitas gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 18 misalnya, yang ujung suratnya berbunyi summun bukmun fahum la yarji'un misalnya, ini secara harfiah itu sifat artinya bukanlah orang yang tuli, kemudian orang yang tidak bisa berbicara, atau orang yang buta secara harfiah, tetapi kalimat-kalimat ini digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang la yarji'un, tidak mau kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam konteks mereka yang tidak memiliki penglihatan misalnya umyun, itu juga maksudnya adalah tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kata-kata la ya'qilun misalnya kalau kita artikan, kita kaitkan dengan konteks makna kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang tidak mau berpikir tentang kebenaran, tentang agama misalnya. Nah, makanya dalam Al-Quran itu lebih banyak tadi sifat yang metaforis, makna yang metaforis, ketimbang itu adalah makna yang harfiah. Nah, ini sekali lagi menunjukkan apa yang saya maksud sebagai netralitas Al-Quran tadi. Dengan kata lain ya tadi, Al-Quran itu tidak banyak bicara tentang disabilitas. Kalaupun ada kata-kata yang dipakai, itu lebih menunjukkan kepada kualitas spiritual. Sama seperti surat Al-Hujurat tadi yang mengatakan bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam persepsi Islam, dalam perspektif Al-Quran, makna dan nilai manusia itu terletak pada ketakwaannya, bukan pada kondisi fisik, kondisi intelektual, atau kondisi mentalnya.